Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi ya dengan Miss Puji. Hari ini pelajaran tematik kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan ya. Sebelumnya di bab 1 yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri hewan ya. Untuk kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu memahami ciri-ciri tumbuhan dan kalian mampu menyebutkannya ya. Kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Okay, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya tentang ciri-ciri hewan, kita sudah mempelajari beberapa ciri hewan seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makan. Ya nak, betul ya? Nah, dalam ciri tumbuhan juga hampir sama sayang. Hampir sama ciri-cirinya dengan hewan, hanya caranya atau alatnya saja yang berbeda. Kita bahas satu persatu ya, ciri-ciri tumbuhan. Ciri tumbuhan yang pertama adalah bergerak. Tetapi bedanya kalau manusia dan hewan bergeraknya itu berpindah tempat, kalau tumbuhan itu bergeraknya pasif nak. Jadi dia bergerak tapi tidak berpindah tempat. Dan tumbuhan itu membutuhkan bantuan pihak lain untuk bergerak. Contohnya butuh bantuan angin untuk meniup daun-daunnya, atau cahaya matahari ya. Seperti bunga matahari, dia itu bergeraknya menuju arah cahaya matahari. Kalau pagi dia bergerak ke arah timur. Kalau siang bunganya itu menghadap ke atas ya, bergerak dari tadi timur lalu ke tengah, dan nanti sore dia akan menghadap ke barat ya. Jadi dia bergeraknya tetap di tempat. Contohnya itu ya nak. Ada lagi contohnya adalah tanaman putri malu ya. Dia bergerak karena menerima rangsangan kalau disentuh ya. Kalau disentuh, putri malu itu bergerak yang tadinya mekar, dia menjadi kuncup ya. Dia bergerak karena menerima rangsangan. Jadi ciri yang kedua, tumbuhan itu peka terhadap rangsangan dari luar. Ciri yang ketiga, tumbuhan itu bernafas nak, sama dengan manusia dan hewan. Tetapi alat pernafasan tumbuhan itu adalah mulut daun atau disebut stomata, dan di batang itu ada lentisel namanya. Ya, itu adalah alat pernafasan pada tumbuhan. Proses pernafasan pada tumbuhan itu kebalikan dari proses pernafasan dari hewan dan manusia ya nak. Kalau manusia dan hewan bernafas itu menghirupnya oksigen ya, dan mengeluarkannya karbon dioksida. Kalau tumbuhan terbalik, tumbuhan itu menghirup karbon dioksida melalui stomata, lalu di dalam stomata itu diolah, lalu keluarlah oksigen ya. Yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Ciri yang ketiga, tumbuhan itu butuh makanan. Makanan tumbuhan adalah air, pupuk, dan zat hara. Zat hara itu adalah zat yang terdapat di dalam tanah ya nak. Nah, tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tanaman atau tumbuhan mengolah karbon dioksida, zat hijau daun atau klorofil,
dibantu sinar matahari dan air. Tanaman itu menghasilkan glukosa padat atau gula ya nak, untuk makanan dirinya sendiri, dan sekaligus di stomata itu melepaskan oksigen atau O2 yang kita hirup ya. Tadi kan oksigen yang kita hirup itu dari tanaman. Jadi proses pembuatan makanan dan pernafasannya sama di stomata, menghasilkan makanan dan menghasilkan oksigen. Ciri keempat, tumbuhan itu tumbuh dan berkembang ya. Mungkin kalian pernah ya di kelas 1 dan 2 percobaan menanam biji kacang hijau kan, yang tadinya biji, lalu beberapa hari kemudian mulai muncul kecambah, lalu ada akarnya, lalu makin lama makin tinggi, muncullah daun dan menjadi tumbuhan sempurna. Selanjutnya, ciri tumbuhan adalah berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga dengan selain biji, misalnya tunas atau batangnya ya nak. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji, ada cabai, jagung, kacang, mangga, sayur bayam, terong, dan sebagainya. Selain dengan biji, tanaman juga bisa berkembang biak dengan tunasnya. Ya, contohnya bambu dan pisang. Itu kalau ada tunas itu seperti anaknya gitu ya nak, sudah tumbuh kecil, kalian tanam, nanti dia berkembang biak menjadi besar. Ada juga yang berkembang biak dengan cara batangnya. Contohnya adalah singkong ya. Kalau kalian menanam singkong, cukup batang singkongnya taruh di tanah, nanti dia akan tumbuh menjadi pohon singkong. Demikian materi kita hari ini tentang ciri-ciri tumbuhan ya nak. Nanti dipelajari lagi, kita bahas lebih lanjut di Zoom. Nanti kalian boleh bertanya kalau ada yang tidak jelas. Oke, kita tutup sampai di sini. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.